Kuliah di jurusan yang ada kaitannya dengan mata pelajaran yang sebelumnya aku sukai ternyata nggak selalu menyenangkan. Nyatanya aku sempat merasakan yang namanya salah jurusan. Kenapa sih aku bisa ngerasa salah jurusan? Dan apa yang menyebabkan seseorang itu bisa merasakan salah jurusan? Dan yang terpenting, seberapa besar sih salah jurusan itu berdampak ke kehidupan karir kamu ke depan? Kita akan bahas di video kali ini. Pastikan kalian dengar video ini sampai habis karena di sini kita akan kupas tuntas supaya teman-teman semua bisa meminimalisir kemungkinan salah jurusan. Karena sebetulnya salah jurusan itu tidak selalu buruk. Beberapa banyak yang bisa survive di dalamnya dan ada juga yang mungkin malah putus asa. Nah, kita bakal bahas semuanya di video kali ini. Pastikan kalian dengar videonya sampai habis. Cek video kita kali ini yuk. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang salah jurusan ini, pastikan kalian udah klik tombol subscribe-nya dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik dari GEP Media. Halo sahabat GEP, kalian semua pasti pernah ngerasain yang namanya bingung untuk milih jurusan atau setidaknya punya perbedaan antara orang tua dan siswa. Atau kalian yang mau daftar SNBP nih sebentar lagi masih galau antara milih jurusan A atau milih jurusan B. Nah, video kali ini tersaji untuk kamu nih yang masih bingung untuk memilih jurusan. Karena faktanya 87% mahasiswa yang ada di Indonesia itu merasa salah jurusan. Kok bisa lebih dari setengah mahasiswa yang ada di Indonesia itu merasakan salah jurusan? Kita akan bahas hal-hal yang menyebabkan banyaknya mahasiswa itu merasa salah jurusan. Kemudian poin berikutnya kita akan bahas apa yang harus dilakukan ketika seseorang merasa salah jurusan. Dan yang terakhir berdasarkan pengalamanku pribadi, gimana caranya aku survive ketika aku ngerasa salah jurusan. Untuk poin pertama, kenapa bisa banyak banget mahasiswa yang merasa salah jurusan? Sebenarnya ada 3 faktor penting yang menyebabkan seseorang itu merasa salah jurusan. Yang pertama, dia belum mengenali minat dan bakatnya secara baik. Nah, kebanyakan mereka yang merasa salah jurusan itu awalnya mengira bahwa mereka suka suatu pelajaran tertentu. Tapi yang lupa mereka pertimbangkan adalah apakah mereka benar-benar menikmati pelajaran tersebut, apakah mereka memiliki daya kreativitas ketika mempelajari pelajaran tersebut. Nah, hal itu kadang tidak dipertimbangkan. Biasanya, kebanyakan orang itu hanya tahu sukanya aja. Ya udah, aku suka nih mata pelajaran matematika, tapi belum membayangkan apakah ketika ada di dalam jurusan matematika itu benar-benar mau mendalaminya. Apakah benar-benar mau untuk mengeksplorasi banyak hal di dalam jurusan tersebut. Itulah salah satu penyebabnya ketika seseorang itu memilih jurusan tersebut, tapi ternyata ketika berada di dalam jurusan tersebut ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya. Poin kedua yang sering lupa dipertimbangkan itu adalah kemampuan. Nah, kemampuan setiap orang itu kan pasti berbeda-beda ya guys. Dan biasanya orang-orang yang merasa salah jurusan itu tidak mengenali kemampuannya dengan baik. Dia sendiri mengalami bingung dengan diri dia sendiri. Dia bingung untuk mengenali diri dia sendiri. Makanya perlu banget buat kita sebagai kaum muda untuk mengenali potensi, minat, dan bakat dalam diri kita itu secara baik. Dan itu biasanya bisa mulai sejak usia remaja sampai dewasa. Buat mereka yang mengenali kemampuan dirinya dan minat bakatnya itu dengan baik sejak usia remaja sampai akhirnya menentukan jurusan dan karir masa depannya, biasanya tidak lagi mengalami yang namanya bingung untuk memilih jurusan apa, karena dia mengenali diri dia dengan baik. Nah, kalau teman-teman mau kita bahas tentang gimana sih caranya kita bisa mengenali diri kita dengan baik, coba komen di bawah, kita bakal bahas di video-video berikutnya. Poin berikutnya yang sering tidak dipertimbangkan adalah tujuan masa depan. Tujuan masa depan itu harus disesuaikan dengan kemampuan diri dan juga minat dan bakat yang kita miliki. Kita tidak bisa menentukan tujuan tertentu hanya berdasarkan kemauan kita saja, tapi tidak disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, biasanya
kebanyakan mereka yang salah jurusan hanya memikirkan karir masa depannya, memiliki gaji besar dan sebagainya. Tapi mereka lupa untuk mempertimbangkan apakah mereka menikmati berada di jurusan tersebut. Apakah mereka benar-benar bisa berkreativitas dan meningkatkan inovasi dalam diri mereka ketika berada di jurusan tersebut. Nah, hal-hal itulah yang perlu teman-teman pertimbangkan supaya teman-teman bisa memilih jurusan yang tepat. Buat sahabat GEP yang lagi duduk di kelas 12, biasanya nih salah jurusan itu bisa terjadi ketika kalian menentukan di kelas 12 ini. Nah, hal-hal apa aja sih yang biasanya dilakukan sehingga saat kuliah dia merasakan salah jurusan? Nah, biasanya yang pertama, siswa itu sering ikut-ikutan teman. Bisa dibilang itu FOMO, temen yang ngambil jurusan ini. Karena gak mau jauh dari temennya, dia ikut-ikutan juga ngambil jurusan ini. Padahal dia belum benar-benar mengenali minat dan bakat dalam dirinya. Sehingga saat di perkuliahan dia merasa kaget, kok jurusannya belajar ini ya? Padahal aku nggak suka gitu. Nah, biasanya hal-hal kayak gitu tuh yang suka ikut-ikutan teman, dia biasanya berpotensi untuk merasakan yang namanya salah jurusan. Nah, yang kedua, ini biasanya juga dialami sama anak-anak kelas 12. Kalian kan biasanya menerima banyak banget saran ya, dari ibu, ayah, kakek, nenek, paman, om, bibi, dan sebagainya. Nah, biasanya terlalu banyak menerima saran itu juga bisa menyebabkan seseorang salah jurusan. Jadi, jika seseorang terlalu banyak menerima input dari luar, biasanya dia jadi lupa untuk mengenali diri dia sendiri dengan kemampuan dirinya sendiri. Terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan, sehingga dia lupa untuk mengenali diri dia sendiri lebih mendalam. Nah, hal ini yang biasanya menyebabkan salah jurusan juga. Penyebab selanjutnya yang bisa membuat seseorang salah jurusan adalah ketidaksesuaian pandangan dengan orang tua. Nah, biasanya orang tua itu punya pandangan dan mimpinya sendiri untuk anaknya. Nah, di sini kita sebagai manusia yang sudah dewasa, tentunya sudah memiliki pandangan sendiri dan juga minat yang kita inginkan. Tapi terkadang beberapa orang tua tidak mempertimbangkan kemampuan dan minat anaknya, tapi lebih mempertimbangkan impian mereka. Nah, di sini sebenarnya perlu sekali diskusi antara orang tua dan anak supaya kedua belah pihak memiliki pandangan yang serupa tentang tujuan dan juga minat dari si anak. Buat kalian yang mau tahu gimana caranya bisa meluluhkan hati orang tua yang berbeda pandangan tentang jurusan di PTN, kalian bisa lihat video kita yang sebelumnya ya. Kakak pernah bahas di cerita-cerita terkini selama proses masuk PTN. Nah, kira-kira itulah teman-teman gambarannya kenapa sih banyak banget mahasiswa di Indonesia ini yang ngerasa salah jurusan. Selanjutnya kita akan bahas gimana sih Kak caranya kita bisa mengenali diri kita bahwa kita ini sedang merasa salah jurusan. Ada 3 poin penting lagi yang harus kalian perhatikan ketika kalian duduk di bangku kuliah. Yang pertama, kreativitas. Apakah kalian merasa berada di jurusan tersebut bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi kalian? Hal itu perlu dijawab dalam diri kalian. Kalau kalian merasa sulit untuk berkreativitas di jurusan tersebut, bisa jadi kalian ada indikasi untuk salah jurusan. Yang kedua adalah berdampak. Apakah kalian ngerasa ketika kalian berada di jurusan tersebut, kalian bisa memiliki dampak baik untuk diri sendiri ataupun orang sekitar? Jika kalian merasa di dalam jurusan tersebut kalian tidak begitu berdampak untuk diri sendiri ataupun orang lain, maka bisa jadi itu juga salah satu indikasi kalian salah jurusan. Nah, yang ketiga adalah kemampuan kalian untuk mengontrol diri. Apakah ketika kalian berada di jurusan tersebut, kalian memiliki kontrol diri yang baik untuk bisa mengenali jurusan tersebut, untuk bisa menikmati pembelajaran yang ada di jurusan tersebut? Nah, kontrol diri ini perlu banget teman-teman untuk kalian miliki ketika kalian berada dimanapun. Nah, jadi 3 hal itulah yang perlu kalian perhatikan ketika memilih jurusan juga. Apakah diri kalian mampu berkreativitas di dalamnya? Apakah diri kalian bisa berdampak ketika berada di jurusan tersebut? Dan apakah kalian bisa memiliki kontrol diri ketika berada di jurusan tersebut? Sekarang sahabat GEP semua tahu kan gimana caranya supaya kalian bisa meminimalisir kemungkinan salah jurusan. Khususnya untuk kalian yang lagi kelas 12 nih, pastikan kalian benar-benar mengenali diri kalian dan kalian bisa memilih jurusan yang ketika kalian pertimbangkan, kalian benar-benar bisa menikmati berada di jurusan tersebut. Jadi kalian perlu banget nih untuk riset tentang jurusan yang mau kalian tuju, baik riset ke alumni yang pernah ada di dalamnya ataupun riset secara online ataupun lewat media-media sosial yang ada. Nah, gimana sih Kak caranya kita bisa survive ketika kita ngerasa salah jurusan? Di sini aku akan jawab berdasarkan pengalaman pribadiku. Jadi awalnya aku milih jurusan sesuai dengan mata pelajaran yang aku sukai. Waktu sekolah aku suka banget mata pelajaran matematika dan nilai aku juga bagus di situ. Jadi ketika milih jurusan, oke lah aku pilih tuh jurusan matematika. Tapi ternyata ketika tahun kedua aku berada di jurusan matematika, aku ngerasa kok bukan ini yang aku cari gitu. Ketika teman-teman aku ikut lomba ini, lomba itu, aku juga nggak berhenti di situ aja. Aku nggak berhenti dengan menyerah terus ngerasa salah jurusan gitu. Enggak, pada saat itu aku berusaha untuk survive. Aku berusaha ikutin ritme orang-orang yang ada di sekeliling aku. Aku juga coba lomba-lomba yang
teman-teman aku coba gitu, supaya aku bener-bener ngerasa aku nih bisa loh di sini gitu. Tapi nyatanya ketika aku udah coba berbagai cara, aku coba supaya aku ngerasa bahwa diri aku tuh berarti ada di jurusan itu, tapi nyatanya aku nggak menikmati. Ketika aku terus berusaha untuk bisa memiliki pencapaian ada di jurusan tersebut, nyatanya aku nggak selalu berhasil. Walaupun ada hal-hal yang buat aku berhasil, tapi aku nggak menikmati belajar di situ, tepatnya belajar di jurusan itu. Nah, pada saat itu keterlambatan aku untuk berusaha mengenali diri aku lebih dalam itu menjadi salah satu penyesalanku. Akhirnya pada saat itu aku berusaha untuk mengenali diri aku lebih dalam. Ternyata apa yang aku butuhkan, apa yang aku mau. Akhirnya aku coba berbagai hal yang bisa aku coba di dunia perkuliahan, mulai dari ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berbagai kegiatan-kegiatan positif lainnya. Nah, ternyata di sini aku menemukan apa yang sebenarnya aku cari. Ternyata sebuah mimpi yang dulunya pernah aku tunda, itulah jati diriku. Itulah yang sebenarnya aku cari. Ketika aku ikut organisasi, ketemu banyak orang, ketemu hal-hal baru yang ternyata itulah yang aku senangi, akhirnya aku menemukan bahwa ternyata aku butuh untuk mempelajari suatu keilmuan yang buat aku bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat luas. Akhirnya di semester 5 perkuliahan, aku memutuskan untuk kuliah lagi dan mengambil jurusan ilmu psikologi. Di sini aku baru menemukan apa yang sebenarnya aku cari. Tanpa mengurangi rasa syukur aku bisa masuk di PTN, ketika aku memilih jurusan matematika, akhirnya aku tetap menyelesaikannya dengan baik. Aku bisa menyelesaikan jurusan matematika dan menyelesaikan skripsi 4 tahun tepat. Kalian juga bisa loh dibantu dari tim GEP Media untuk mengenali diri kalian dengan baik, karena kami punya tim-tim konselor yang bisa membantu kalian. Buat kalian yang sedang merasa salah jurusan, semoga kalian semua bisa menemukan apa yang kalian cari dan bisa survive di dalamnya, dan yang terpenting kalian juga harus bertanggung jawab atas apa yang kalian pilih. Sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa pantengin terus sosial media GEP Media supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum.